Yo halo guys, kembali lagi bersama saya di The Movie. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa, saya terjebak di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke videonya, cekicrot. Cerita berlanjut dengan Tetua Xuan yang terkejut melihat Lin Yue yang berada di belakangnya. Ketua Qin Ji menanyakan apa tujuan Tetua Xuan menyerang Lin Yue. Tetua Xuan beralasan dia menyerang Lin Yue karena mengetahui wanita suci pernah diculik Lin Yue. Karena wanita suci sangat dihormati di sekte Wangxian, dan merupakan tunangan 7 kaisar iblis. Ketua Qin Ji memberitahu Tetua Xuan bahwa dia telah mengangkat Lin Yue sebagai Raja Suci. Jadi alasan Lin Yue diangkat menjadi Raja Suci, karena Qin Ji telah mengetahui bahwa Lin Yue dan wanita suci telah bertanam ubi. Karena itu Ketua Qin Ji merahasiakan itu dari publik, dan menjadikan Lin Yue Raja Suci. Lanjut, Tetua Xuan yang mengetahui Lin Yue telah menjadi Raja Suci pun mengucapkan selamat, namun di dalam hatinya dia merasa kesal. Saat itu Ketua Qin Ji memberitahu Lin Yue bahwa dia akan tinggal bersama Tetua Yang King selama beberapa hari. Beberapa menit pun berlalu, terlihat Lin Yue yang berada di kediaman Tetua Yang King, dia ditemanin Cier. Jadi Cier ini telah mengetahui bahwa Lin Yue menjadi Raja Suci, dan dia ingin belajar gaya seni pedang dari Lin Yue. Lin Yue pun bersedia mengajari Cier. Saat itu Lin Yue berencana pergi ke ruang alkemis untuk membuat pil. Sementara itu, Tetua Xuan masih merasa heran karena Lin Yue yang masih berada di alam fana, tapi bisa menghindari kekuatan penuhnya. Saat itu Situ Kuai mengetahui alasan kenapa Lin Yue diangkat menjadi Raja Suci. Dia memberitahu ayah bahwa Lin Yue telah bertanam ubi bersama Dinda, karena itu ketua sekte mengangkat Lin Yue menjadi Raja Suci. Saat itu datang Lin Yue yang langsung memotong pembicaraan mereka. Terlihat Tetua Xuan senang melihat Lin Yue yang datang menemuinya. Saat itu Lin Yue menunjukkan pil penawar racun ular kepada Tetua Xuan. Tetua Xuan yang melihat itu pun berpikir bahwa Lin Yue memang seorang utusan dari iblis laut, dan langsung memberi hormat kepada Lin Yue. Jadi Tetua Xuan ini terkena racun ular, dan setiap setahun sekali utusan dari iblis laut akan datang memberi Tetua Xuan pil penawar racun ular. Karena Lin Yue yang membawa pil penawar racun ular, itu membuat Tetua Xuan yakin bahwa Lin Yue seorang utusan. Melihat Situ Kuai yang tidak memberi hormat, Tetua Xuan pun menyuruhnya memberi hormat kepada utusan. Setelah itu Tetua Xuan langsung meminta maaf kepada Lin Yue atas perlakuannya tadi. Lin Yue pun tidak mempersalahkannya, dan memberikan pil itu kepada Tetua Xuan. Tetua Xuan pun langsung memakan pil tersebut. Sebelum pergi Lin Yue memberitahu Tetua Xuan bahwa dia yang telah membuat pil tersebut, jadi dia bisa menghilangkan efek pil itu kapanpun dia mau. Tetua Xuan yang mendengar itu pun terkejut, karena dia bisa mati karena racun ular itu jika Lin Yue menghilangkan efek pil penawarnya. Tetua Xuan pun ketakutan mendengar itu, dan memberitahu Lin Yue bahwa dia akan mendengarkan perintah Lin Yue. Sementara itu di Taisang Qingqi, terlihat Ketua Qin Ji sedang memulihkan luka dalam yang dia terima saat melatih teknik, Guixu Dameng. Itu teknik yang telah diturunkan oleh leluhur sekte Wangxian guys, dan hanya ketua sekte saja yang boleh menggunakan teknik tersebut. Tak lama kemudian datang Lin Yue, jadi Lin Yue ini akan membantu menyembuhkan luka dalam Ketua Qin Ji. Saat itu Lin Yue menyuruh Qin Ji melepas bajunya. Qin Ji pun sempat menolak itu. Saat itu Lin Yue berterus terang bahwa dia tidak tertarik dengan Qin Ji. Dan dia berkata bahwa itu akan mempermudah pengobatan luka dalammu, dan karena itu akhirnya Ketua Qin Ji pun melepas bajunya. Dengan itu Lin Yue langsung memulai pengobatannya. Terlihat Qin Ji yang merasa nyaman dengan pengobatan Lin Yue. Saat itu Qin Ji bertanya kepada Lin Yue, butuh berapa lama untuknya bisa pulih sepenuhnya. Lin Yue berkata setidaknya butuh setengah tahun, namun Lin Yue akan mempercepatnya sebisa mungkin. Karena dia tahu bahwa akan terjadi pertempuran 3 sekte besar di benua Hongmeng, untuk memperebutkan Daohe. Jadi Daohe itu tempat untuk berkultivasi yang dipenuhi aura Yaoqi, dan setiap tahunnya 3 sekte akan bertarung untuk memperebutkan Daohe, jadi yang memenangkan pertempuran itu berhak masuk ke Daohe. Lanjut, saat itu Ketua Qin Ji sempat berpikir bahwa sekte Wangxian-nya akan kalah, karena dari 3 sekte besar lainnya, sekte Wangxian lah yang paling lemah. Mengetahui itu Lin Yue langsung memberitahu Qin Ji bahwa selama masih ada Lin Yue, dia akan membantu sekte Wangxian.
Dan karena pengobatannya telah selesai, Lin Yue pun bersiap pergi ke kediaman tetua Yang Qing untuk beristirahat. Jadi Lin Yue berhasil menerobos ke alam spiritual guys, itu dikarenakan Taisang Qingqi ini memiliki banyak aura yang membantu Lin Yue menerobos. Singkat cerita, Lin Yue telah sampai ke kediaman tetua Yang Qing. Saat itu Lin Yue terkejut melihat Cier yang masih menunggunya. Tak lama kemudian datang Dinda yang langsung memeluk Lin Yue. Mereka pun bercanda tawa dan tak menghiraukan Cier. Saat itu Dinda berkata bahwa 2 tahun kemudian jika Kaisar Iblis Qiye memanggilnya untuk menikah, dia akan menolak pernikahan itu. Jadi 7 Kaisar Iblis diganti jadi Kaisar Iblis Qiye. Emang dari sananya diganti guys. Lanjut, di sini dijelaskan bahwa Kaisar Iblis Qiye adalah penguasa domain bintang utara. Jika kalian masih ingat, Lin Yue pernah ke domain bintang utara untuk membebaskan Dewa Zumi Dazun. Yang menyegel Dewa Zumi Dazun tuh Kaisar Iblis Qiye guys. Jadi tunangan Kaisar Iblis Qiye tidak hanya Dinda, total ada 108 wanita suci dari berbagai sekte yang akan menikah dengan Kaisar Iblis Qiye. Lanjut, Lin Yue berjanji kepada Dinda untuk menjaganya, dan tak membiarkan Dinda menikah dengan Kaisar Iblis Qiye. Setelah itu Dinda akan pergi beristirahat, dan Lin Yue menyuruh Cier mengantar Dinda. Jadi Lin Yue telah mengangkat Cier menjadi muridnya guys. Setelah itu Lin Yue memanggil tetua Yang Qing, yang dari tadi mengawasinya. Saat itu Lin Yue salpok dengan 2 boba tetua Yang Qing. Lanjut, saat itu tetua Yang Qing bertanya kepada Lin Yue di mana keberadaan ayahnya. Sebelum menjawab itu, Lin Yue menyuruh tetua Yang Qing untuk duduk di sebelahnya. Tetua Yang Qing, yang malu-malu pun akhirnya menuruti perkataan Lin Yue, dan duduk di sebelahnya. Saat itu pikiran tetua Yang Qing telah traveling kemana-mana, namun Lin Yue menjelaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan apapun pada tetua Yang Qing. Setelah berkata seperti itu Lin Yue langsung molor. Singkat cerita pagi pun tiba, terlihat tetua Yang Qing, yang tertidur pulas. Saat dia terbangun, dia melihat Lin Yue yang berada di depannya. Lin Yue bertanya kepada tetua Yang Qing, apa rencananya untuk pertempuran 3 sekte nanti. Tetua Yang Qing sadar bahwa sekte Wangxian mengikuti pertempuran itu hanya akan sia-sia, karena kekuatan sekte Wangxian yang paling lemah. Namun Lin Yue berkata bahwa mereka masih punya waktu untuk bertambah kuat, dan Lin Yue akan mengajari seni pedang kepada tetua Yang Qing. Saat itu Lin Yue bertanya kepada tetua Yang Qing, di mana tetua Long Lin berada. Jadi di sekte Wangxian ini ada 12 tetua guys, yang kita ketahui baru 2 tetua. Tetua Yang Qing, dan tetua Xuan. Saat ini Lin Yue akan pergi menemui tetua Long Lin. Lanjut, tetua Yang Qing memberitahu Lin Yue bahwa tetua Long Lin berada di gunung belakang istana ke-7. Tetua Yang Qing berkata bahwa tempat itu adalah tempat terlarang tetua Long Lin berlatih pedang, dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke situ. Namun Lin Yue tidak menghiraukan itu dan langsung pergi, dia berkata bahwa dia akan ditemani Cier. Tetua Yang Qing pun cemburu mendengar Cier memiliki hubungan dengan Lin Yue. Jadi tetua Yang Qing belum mengetahui bahwa Lin Yue telah mengangkat Cier menjadi muridnya. Beberapa menit pun berlalu, di gunung belakang istana ke-7. Terlihat Lin Yue dan Cier yang sedang mencari tetua Long Lin. Saat itu Lin Yue memberitahu Cier bahwa Cier lah yang akan melawan tetua Long Lin. Mendengar itu membuat Cier sempat ragu, karena Long Lin adalah tetua sekte, dan dikenal sebagai tetua Long Lin si gila pedang. Namun Lin Yue meyakinkan Cier bahwa dia bisa melawan tetua Long Lin, dan memberitahu kelemahan tetua Long Lin. Karena itu Cier pun percaya bahwa dia bisa melawan tetua Long Lin. Saat mereka sedang asik berbincang, Lin Yue menyadari ada serangan yang melaju ke arah mereka. Dengan cepat Lin Yue membawa Cier menghindari serangan dahsyat itu. Cier pun terkejut karena dia tidak menyadari serangan itu, jika tidak karena Lin Yue, mungkin Cier telah mati karena serangan itu. Jadi yang menyerang mereka adalah tetua Long Lin, dia terlihat marah karena mereka yang masuk ke daerah terlarang latihan pedangnya. Saat itu Lin Yue memprovokasi tetua Long Lin, dan meremehkan seni pedangnya. Tetua Long Lin pun termakan perkataan Lin Yue, dan menantangnya bertarung. Saat itu Lin Yue berkata bahwa muridnya yang akan bertarung melawan tetua Long Lin. Tetua Long Lin pun meremehkan Cier karena kekuatannya berada jauh di bawah tetua Long Lin. Dan tanpa basa-basi tetua Long Lin langsung menyerang Cier.
Dia menggunakan gerakan pertama dari seni pedang sisik naganya. Dan terlihat Cier yang bisa menahan serangan itu. Jadi Lin Yue pernah berkata kepada Cier, untuk menahan 6 gerakan seni pedang tetua Long Lin, dan saat dia menggunakan gerakan ke-7 Cier langsung menyerangnya menggunakan bentuk ke-10 seni pedang Tianyan. Lanjut, tetua Long Lin pun terlihat senang karena Cier yang bisa menahan gerakan pertamanya, dan dilanjutkan dengan gerakan kedua. Singkat cerita gerakan ke-6 pun berhasil Cier tahan. Walaupun dia sedikit kesusahan. Setelah itu Cier siap menyerang tetua Long Lin menggunakan bentuk terakhir dari seni pedang Tianyan. Dan langsung menyerang tetua Long Lin. Tetua Long Lin pun terkejut, karena dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menahan serangan itu. Karena itu Cier membatalkan serangannya. Terlihat Lin Yue yang tersenyum manis karena rencananya berhasil. Setelah itu tetua Long Lin bertanya kepada Lin Yue, apakah dia yang memberitahu Cier tentang kekurangan di gerakan ke-7 seni pedangnya. Lin Yue berkata iya itu benar, dan dia memberitahu bahwa di gerakan ke-10 seni pedang sisik naga tetua Long Lin pun memiliki kekurangan. Tetua Long Lin yang mendengar itu pun tidak percaya karena dia belum menunjukkan gerakan ke-10 kepada Lin Yue. Saat itu Lin Yue berkata bahwa dia akan membuktikannya. Dia mengambil ranting pohon untuk menggantikan pedang, dan berkata bahwa dia cukup menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan tetua Long Lin. Tetua Long Lin pun merasa dirinya diremehkan dan menerima tantangan itu. Dan langsung menggunakan gerakan ke-10 seni pedang sisik naganya. Seketika muncul naga dari tanah yang siap menerkam Lin Yue. Lin Yue dengan santainya menggunakan teknik yang sama dengan tetua Long Lin. Dan seketika muncul naga yang langsung adu mekanik dengan naga Long Lin, dan dimenangkan oleh naga Lin Yue. Setelah itu naga Lin Yue langsung menerkam tetua Long Lin. Tetua Long Lin pun terkejut melihat gerakan ke-10 seni pedang sisik naganya yang sempurna. Dan dengan itu Lin Yue berhasil mengalahkan tetua Long Lin dengan satu gerakan. Karena kekalahannya itu, sikap tetua Long Lin pun berubah kepada Lin Yue. Kini dia lebih ramah dan sopan terhadap Lin Yue. Saat itu Lin Yue memberitahu tetua Long Lin bahwa dia akan meningkatkan kekuatan sekte Wangxian untuk pertempuran Hong Meng nanti. Dan menyuruh tetua Long Lin berlatih di bawah bimbingan Lin Yue, untuk menyempurnakan gerakan ke-10 seni pedang sisik naga. Karena itu tetua Long Lin pun bersemangat untuk bertambah kuat. Singkat cerita Lin Yue dan Cier telah kembali ke sekte. Mereka disambut oleh tetua Yang Qing, dan tetua Liu. Jadi Lin Yue pernah menyuruh tetua Yang Qing untuk menyelamatkan tetua Liu yang disekap klan Yin. Sekte Wangxian ini didukung berbagai klan, dan ada saja klan yang memberontak, contohnya klan Yin. Lanjut, terlihat tetua Liu yang sangat berterima kasih kepada Lin Yue karena telah menyuruh tetua Yang Qing menyelamatkannya. Saat itu datang Cier yang memberitahu mereka bahwa ketua sekte Qinji mengadakan pertemuan tetua, dan mengundang Lin Yue sebagai Raja Suci untuk ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dan part ini diakhiri dengan dimulainya pertemuan itu. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur. Untuk kelanjutan ditunggu ya. Dan jangan lupa bantu support Mimin dengan like video ini, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Oke terima kasih telah menonton, dan saya izin pamit undur diri bye-bye.